Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, sebelum Bu Yesi memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Yesi dalam mata pembelajaran tematik. Kita masuk ke tema 6, subtema 1, yakni mata pelajaran PPKN dengan materi kewajiban menghemat energi. Tema 6, subtema 1, kelas 3 PPKN. Nah, materinya adalah hak dan kewajiban dalam menghemat energi. Ada yang masih ingat apa itu hak? Lalu apa itu kewajiban? Nah, ini sudah ada ya di semester pertama. Nah, anak-anak, gampang sekali. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan, ya. Nah, lalu apa Bu Yesi itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus kita laksanakan. Jadi setelah kita melakukan kewajiban kita, maka kita berhak mendapatkan hak kita, ya. Nah, lalu apa itu energi atau apa itu menghemat energi? Penghematan energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Menghemat energi berarti tidak menggunakan energi listrik atau energi yang lainnya untuk suatu hal yang tidak berguna. Jadi menggunakan energi secara seminimalis mungkin, ya. Jadi tidak berlebihan penggunaannya. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan membahas 3 materi, ya, yaitu menghemat, bagaimana cara kita menghemat energi listrik, lalu bagaimana cara kita menghemat energi air, lalu menghemat energi BBM atau bahan bakar minyak. Nah, ini yang pertama, ya. Cara mudah atau tips mudah menghemat energi listrik di rumah. Yang pertama, jika kalian punya kulkas, pastikan pintu kulkas selalu tertutup rapat. Isi kulkas secukupnya. Lalu jangan terlalu sering membuka pintu kulkas dan bersihkan kondensor secara teratur. Lalu yang kedua, jika kalian mempunyai AC, maka matikan AC bila ruangan tidak digunakan. Lalu atur suhu AC sesuai kebutuhan, sekitar 24 sampai 27 derajat Celcius. Lalu yang ketiga, gunakan timer untuk mengatur pemakaian AC. Lalu yang terakhir, gunakan kapasitas AC yang sesuai dengan volume ruangan, ya. Jadi kalau ruangannya kecil, pakai yang setengah PK, ya. Lalu yang ketiga, yaitu penggunaan lampu. Yang pertama, matikan lampu bila ruangan tidak digunakan. Yang kedua, pergunakan lampu hemat energi dan kurangi pemakaian lampu pijar. Yang ketiga, bersihkan lampu secara berkala. Lalu untuk alat listrik yang keempat, mesin cuci. Yang pertama, penggunaan mesin cuci hanya pada saat cucian yang banyak sekali, ya. Kalau mungkin mencuci kerudung satu, ya, bisa menggunakan tangan kita sendiri atau mencuci dengan manual. Lalu yang kedua, pakai mesin cuci sesuai kapasitas isi air sesuai petunjuk, jadi tidak boleh terlalu berlebihan. Yang ketiga, kurangi penggunaan pengering listrik dan lakukan pengeringan dengan panas matahari secara langsung, ya. Jadi lebih baik mengeringan dengan matahari langsung sehingga mengurangi pemakaian listrik.
Lalu yang keempat, jika kalian mempunyai komputer anak-anak, yang pertama, matikan layar monitor apabila sedang istirahat. Kalau memang sudah selesai, komputer yang dipakai dihentikan dulu atau dimatikan. Lalu yang kedua, gunakan resolusi display dan brightness yang rendah, jadi tidak terlalu terang ya, gunakan yang layar yang redup. Lalu yang ketiga, gunakan wallpaper dengan warna hitam. Matikan komputer bila tidak digunakan dalam waktu yang lama. Itu adalah tips mudah menghemat listrik di rumah ya. Lalu ada lagi ya, HP ya. Jadi kalian daring pastinya pegang HP atau memegang HP sendiri-sendiri ya. Kalau memang daringnya sudah selesai atau materinya sudah selesai, nah maka HP-nya dimatikan. Agar apa? Agar mengurangi penggunaan listrik di rumah, seperti itu, oke. Nah, ini adalah cara menghemat air di rumah. Yang pertama, manfaatkan air secara optimal. Apa maksudnya? Jangan biarkan air keran terus-menerus terbuka. Kalau memang digunakan boleh. Kalau selesai, nah maka harus segera ditutup kerannya agar tidak menghabiskan air ya. Nah, lalu ketika mencuci pakaian, menggunakan mesin cuci dan pakaian yang dicuci sangat banyak ya. Lalu yang ketiga, jika cucian banyak, pakai saja 3 ember untuk merendam menyabun, lalu membersihkan dan membilas. Lalu mandi berendam paling boros air ya. Jadi mandi dengan gayung lebih boros 3 kali. Jadi usahakan mandi itu menggunakan pancuran ya dan tidak berendam. Jadi ketika kamu berendam itu bisa menghabiskan air. Lalu saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur, keran wastafel jangan dibiarkan bebas mengucur ya. Kalau sudah tidak dipakai silahkan dimatikan. 1 menit air mengalir, 9 liter air itu terbuang. Jadi pakai sesuai kebutuhan kita masing-masing, seperti itu. Lalu saat kita mencuci mobil ya, lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember ya, tidak mengguyur mobil. Mengguyur mobil 1/4 jam saja berarti beratus-ratus liter air itu terbuang. Jadi bisa dengan 1 ember ya untuk membersihkan mobil pakai sabun, lalu disiram lagi dengan 2 ember untuk mencuci lagi sabunnya, seperti itu nggih. Itu adalah contoh cara menghemat air di rumah. Nah, ini adalah cara menghemat energi minyak dan bensin atau menghemat BBM. Yang pertama, Nak, matikan kompor jika sudah digunakan atau jika selesai digunakan, kompornya dimatikan. Karena apa? Karena yang pertama bisa membahayakan kalian ya, bisa terjadi kebakaran. Lalu yang kedua juga memboroskan atau boros gas LPG ya. Lalu yang kedua adalah memilih naik kendaraan umum dibandingkan naik kendaraan pribadi. Lalu yang ketiga, membiasakan naik sepeda untuk perjalanan yang dekat. Jadi contoh ketika sampean disuruh ibu, nak beli beras ya ke warung. Nah, kalau lokasinya memang dekat, jalan kaki saja atau naik sepeda ontel ya, itu lebih menghemat BBM ya dan menyehatkan kalian semua, seperti itu. Itu adalah contoh atau cara kita menghemat energi BBM. Nah, anak-anak, di sini juga ada hak menghemat energi di rumah ya. Yang pertama adalah mendapat air minum bersih dan sehat. Itu hak kalian semua ya. Lalu menggunakan air sesuai kebutuhan sehari-hari, itu hak kalian. Lalu mendapat makanan yang sehat dan bersih, dan yang terakhir adalah menggunakan listrik sesuai kebutuhan kita. Itu hak-hak energi di rumah. Nah, lalu kalau tadi hak, sekarang adalah kewajiban. Kewajiban menghemat energi di rumah. Yang pertama,
tentu saja menghemat penggunaan air. Lalu yang kedua, menghabiskan makanan yang sudah diambil. Yang ketiga, menutup keran setelah menggunakan air. Dan yang terakhir, berjalan kaki atau bersepeda saat berpergian jarak dekat. Nah, itulah yang bisa Bu Yesi sampaikan kepada kalian semua tentang hak dan kewajiban kita menghemat energi di rumah, ya, yaitu adalah menghemat energi listrik, menghemat energi air, dan menghemat energi bahan bakar ya, atau BBM. Nah, untuk tugas kalian di rumah anak-anak, silakan mengerjakan LKS tema 6, evaluasi subtema 1 PPKN halaman 22, nomor 1 sampai 10. Silakan dikerjakan di LKS masing-masing, ya. Nah, sekian dari Bu Yesi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya Bu Yesi minta maaf. Semoga kalian semua paham dengan apa yang Bu Yesi jelaskan hari ini, ya. Nah, semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa pakai masker, ya, jika berpergian. Sekian dari Bu Yesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.